Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Nugroho di Mas J Channel. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan formasi P3K di Kementerian Kemristekbud. Oke, Kementerian Kemdikbudristek, Kemdikbudristek, di mana saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk P3K tersebut. Nah, pengen tahu apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftar di P3K kali ini. Oke, kita langsung saja. Di sini kita di layar sudah ada persyaratan pelamar. Jadi untuk P3K ini syaratnya tidak jauh berbeda dengan CPNS sebelumnya. Tetapi di sini ada beberapa hal yang mungkin agak berbeda seperti umur. Nah, kalau ketika melamar PNS ada batasan umur, sedangkan di P3K ini kriteria usianya sampai dimaksimalkan. Misalkan seperti ini. Untuk kriteria usia, untuk dokter ahli pertama itu setinggi-tingginya 57 tahun. Kemudian ahli pertama juga sama 57 tahun. Kemudian jabatan fungsional dosen serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 64 tahun. Nah, jadi itu sedikit perbedaannya. Kemudian mungkin ada juga pertanyaan bagi teman-teman yang sudah PNS misalkan atau tidak suka dengan tempat kerja yang sekarang gitu kan, mungkin karena kemarin salah pilih tempat kah, kemudian terlalu jauh dengan keluarga atau berbagai alasan lainnya sampai ada yang mengundurkan diri. Kemarin sempat ramai ada CPNS yang mengundurkan diri karena berbagai macam alasan. Nah, kemudian teman-teman mungkin berpikiran mau ikut P3K, ternyata tidak bisa teman-teman. Tidak bisa karena di sini ada syarat nomor 5, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, P3K dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sudah keluar NIP-nya, NIP-nya itu sekarang sudah masuk dalam tahap calon PNS karena belum 100% dan itu tidak bisa mengikuti P3K kali ini. Kemudian syarat yang lainnya masih standar ya, segala macam perkelakuan baik dan segala macamnya. Kemudian IPK-nya untuk dosen 3, non dosen 2,8, tenaga kesehatan 2,8. Oke, kemudian secara umum, kemudian bagaimana kalau fresh graduate? Nah, ini yang sering ditanyakan, apakah fresh graduate ini bisa untuk melamar sebagai dosen? Nah, kalau saya di sini sebagai dosen oleh karena itu saya fokus ke dosennya dulu ya. Mungkin yang lain bisa dicari sendiri. Oke, nah ini yang sering ditanyakan adalah bagaimana ketika dosen ikut P3K. Ini ada syarat wajib tambahan untuk dosen. Kalau dosen itu asisten ahli, maka memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dengan rekomendasi baik. Nah, teman-teman kalau yang fresh graduate berarti tidak bisa ikut P3K, kecuali sudah pernah mengajar dengan masa kerja 2 tahun. Nah, kemudian itu untuk asisten ahli. Kemudian kalau untuk lektor, ada juga syaratnya minimal 3 tahun untuk kualifikasi S3 doktor, kemudian minimal 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 magister. Nah, syaratnya seperti ini. Kemudian lektor kepala juga ada syarat-syarat yang lainnya. Nah, jadi untuk P3K dosen itu tidak bisa fresh graduate, harus memiliki pengalaman kerja. Oke, kemudian yang lain juga mungkin ada syarat tambahan dari setiap jabatan. Oke, kemudian tahapan seleksinya. Nah, perbedaannya di mana ketika tahapan seleksi ASN dengan P3K ini? Berdasarkan pengalaman saya, itu yang pertama adalah seleksi administrasi sama, kemudian ada CAT, kemudian ada kompetensi bidang. Nah, kompetensi bidang ini ketika saya CPNS tahun kemarin itu ada CAT-nya juga.
Sedangkan di sini tidak ada. Apakah ada tambahan yang lain? Oh, nggak ada ya. Oke, di sini ada dua. Untuk jabatan non dosen, maka sama. Pertama administrasi, kemudian yang kedua adalah CAT. Ada 4 kompetensi yang diuji atau diukur dalam CAT ini. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara integritas dan moralitas. Nah, kemudian untuk jabatan dosen akan ditambah dengan wawancara dan juga praktik mengajar micro teaching. Nah, dulu kalau SKB-nya yang ASN tahun kemarin itu, ketika SKB-nya itu ada CAT-nya juga. Nah, jadi SKB untuk dosen itu ada 3. Yang pertama adalah CAT, kemudian yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah micro teaching. Nah, untuk wawancara dan micro teaching ini yang menguji adalah dari instansi terkait. Nah, jadi nanti di sini biasanya dari instansi tersebut, misalkan teman-teman mendaftar di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, maka nanti yang mewawancarai dan menguji praktek mengajar micro teachingnya juga dari UNY atau dari UGM juga seperti itu. Nah, jadi di sini bisa perhatikan bahwa tidak ada CAT di SKB-nya, tambahan untuk dosennya. Jadi sudah masuk ke dalam CAT tahap kedua ini semua. Kemudian administrasi ya nanti dibaca cari sendiri ya nanti. Oke, itu kemudian seleksi kompetensi teknis, CAT, kompetensi tambahan. Oke, ini adalah konversinya, bobot penilaian dari CAT-nya. Nah, untuk wawancara dan micro teaching seperti ini, ada prosentasenya 20% dan 20% bobotnya. Oke, jadi seperti itu terkait dengan syarat P3K dosen. Jadi teman-teman buat yang fresh graduate baru lulus, belum pernah pengalaman bekerja, maka tidak bisa mengikuti P3K ini karena harus ada pengalaman kerja minimal 2 tahun. Oke, kemudian teman-teman sekarang sudah bisa ke CASN.